Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Hukum memakan hewan semut ya. Ini ditanyakan ketika ada seorang yang dia ketika membuat ya teh atau kopi, di sana terdapat semut ya karena bercampur dengan gulanya. Nah, apakah kita boleh memakan ya semut tersebut? Maka para ulama telah sebutkan hukum dari semut itu sendiri. Pertama disebutkan oleh ulama kita Al-Imam Ibnu Hubairah dalam kitabnya Ijma'ul A'immati Al-Arba'ah wa Ikhtilafuhum, atau dengan judul yang lain yakni Ikhtilaful A'immatil Ulama, punyanya Al-Imam Ibnu Hubairah, bahwa semut itu bagian dari hasyaratil ard, yakni serangga bumi. Ya, disebutkan dalam kitab beliau ini ya di halaman 389. Wattafaqu, ulama kita bersepakat ala anna hasyaratil ardi muharramah, bahwa serangga yang ada di bumi itu hukumnya haram, illa Malikan, kecuali Imam Malik yang tidak menganggapnya semua serangga bumi haram. Fa innahu, menurut beliau, karihaha, beliau memakruhkan saja, min ghairi tahrim, ya tidak haram hukumnya, fi ihda riwayataini, itu pun menurut salah satu riwayat dari beliau. Wa fil ukhra, dalam riwayat yang lain Imam Malik mengatakan hiya haram, adalah haram, dan ini yang lebih dipakai oleh ulama kita. Wattafaqu, mereka bersepakat bahwa serangga bumi itu haram. Kita lihat referensinya ya. Al-Qawanin ini mazhab Maliki, Al-Majmu' ini mazhab Syafi'i, Al-Hidayah ini mazhab yakni mazhab Hanafi, Rahmatul Ummah yakni mazhab Hambali ya. Nah, di sini disebutkan semuanya bahwa empat mazhab mengakui bahwa serangga bumi itu haram. Lebih jelasnya bahwa semut itu haram, kita merujuk ke kitabnya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah yang biasa kita kenal dengan kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, punyanya Imam Asy-Syirazi. Nah, Al-Juz'ut Tasi', di juz yang ke-9 di halaman 23 disebutkan di sana, qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, wal ashab, dan ulama-ulama Syafi'iyah, ma nuhiya an qatlihi, setiap hewan yang dilarang untuk membunuhnya, haruma akluhu, maka diharamkan memakannya. Ini kaidah bahwa setiap hewan yang dilarang dibunuh maka diharamkan memakannya. Nah, termasuk semut itu dilarang dibunuh, dan hewan apa saja yang dilarang dibunuh lainnya ya, termasuk adalah hewan kodok atau katak. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan Rasulullah ya, la taqtul dhafadi, janganlah kalian membunuh kodok, fa inna naqiqaha tasbih, karena suaranya kodok itu menunjukkan tasbihnya ya. Termasuk hewan-hewan yang lain yang Rasulullah atau Islam melarang untuk membunuhnya, kaidahnya bahwa hukumnya haram dimakan. Kenapa? Li'annahu law halla akluhu, kalau halal memakannya, lam yunha an qatlihi, maka tidak dilarang untuk membunuhnya ya. Kalau lah halal maka tidak dilarang membunuhnya. Nah, karena haram untuk membunuhnya ya, diharamkan oleh Rasulullah dan syariat Islam kita, maka diharamkan pula lah memakannya. Sebaliknya, kaidah berikutnya, ma umira bi qatlihi, hewan apa saja yang diperintahkan untuk membunuhnya ya, fa akluhu haram, maka memakannya juga haram. Ini kaidah dari para ulama kita. Setiap yang diperintahkan untuk dibunuh haram memakannya, dan sebaliknya setiap yang dilarang untuk membunuhnya maka juga haram. Nah, termasuk yang dilarang untuk membunuhnya sehingga hukumnya haram, kata ulama kita adalah famin dzalika an-namlu, di antaranya adalah hewan semut, wan nahlu, dan juga lebah, fahuma haram, maka itu juga haram. Ini disebutkan para ulama kita, termasuk ditegaskan kembali oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' juz 9 halaman 23. Jadi sebaiknya bagi yang telah membuat teh panasnya atau kopinya ya menggunakan gula yang di sana bercampur dengan semut, ya lebih baiknya untuk disaring terlebih dahulu, dipindahkan ya, tidak mengapa, dan bahwa bangkainya semut tadi itu tidaklah najis ya. Ini menurut pendapat para ulama kita sesuai dengan hadis Nabi tentang
hewan lalat yang masuk ke minuman, ya diperintahkan Nabi untuk mencelupkannya. Salah satu sayapnya mengandung racun, salah satunya lagi sebagai penawar. Ini dalil para ulama, sehingga bangkai hewan tadi itu yang tidak punya darah mengalir seperti lalat dan nyamuk juga termasuk ini, yakni semut dan lebah, maka bangkainya tidak menajisi minuman kita. Jadi sehingga perintahnya adalah silahkan disaring terlebih dahulu dengan menggunakan saringnya, kan? Sehingga dia tidak ikut ya memakan bangkai semut, karena memakannya adalah haram menurut kesepakatan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.